Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang melibatkan tersangka Ferdy Sambo dan kawan-kawan telah memasuki babak baru. Setelah berkasnya sempat dikembalikan oleh Kejaksaan Agung, kini berkas perkara Ferdy Sambo dan kawan-kawan sudah dinyatakan lengkap. Itu artinya kasus ini siap disidangkan. Kejaksaan Agung mengumumkan berkas perkara 5 tersangka pembunuhan berencana Brigadir Joshua telah lengkap. Dengan demikian, Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf bisa segera disidang dan dijadwalkan pekan depan persidangan kasus pembunuhan berencana ini akan dimulai. Ada harapan yang terselip dengan dilimpahkannya kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang dilakukan oleh Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Hal ini terkait dengan tidak ditahannya Putri Chandrawati kemarin oleh pihak kepolisian. Seperti yang kita tahu, meski menyandang status tersangka seperti suaminya Ferdy Sambo dan ketiga tersangka lainnya, Putri Chandrawati tidak ditahan oleh penyidik kepolisian. Hanya diwajibkan lapor seminggu 2 kali serta dicegah bepergian ke luar negeri untuk mencegah yang bersangkutan melarikan diri. Terkesan aneh sih dengan tidak ditahannya Putri Chandrawati kemarin. Meski alasan kemanusiaan karena Putri masih memiliki anak usia balita, tetap saja polisi sepertinya terkesan mengistimewakan seorang Putri Chandrawati yang terlibat pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Sementara jika dibandingkan dengan tersangka perempuan lainnya, dulu semisal Angelina Sondakh yang harus tetap ditahan meski putranya masih berusia kurang dari 2 tahun, atau Vanessa Angel yang harus tetap ditahan meski baru saja memiliki bayi. Di luar itu pun masih ada banyak tersangka perempuan lainnya yang harus tetap menjalani penahanan meski memiliki anak usia balita atau bayi. Bahkan ada di antaranya yang harus melahirkan di balik jeruji besi maksud saya. Sekali lagi, ada apa dengan Putri Chandrawati? Kemarin polisi terkesan lunak dan mengistimewakannya. Padahal dilihat dari tindakan kejahatan yang dilakukan serta ancaman hukumannya, Putri Chandrawati sudah memenuhi syarat untuk ditahan. Nah, inilah yang jelas-jelas mencederai kita semuanya. Terkesan ada ketidakadilan dengan tidak ditahannya Putri Chandrawati tersangka kasus pembunuhan berencana. Dan kini di tangan Kejaksaan Agung kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang melibatkan Ferdy Sambo dan kawan-kawan sebagai pelakunya, harusnya ada jawaban pasti tersangka Putri Chandrawati ditahan atau tidak seperti saat masih dipegang pihak kepolisian kemarin. Harus kita kawal bagaimana Kejaksaan Agung menangani kasus ini. Apakah masih tetap ada perlakuan istimewa khususnya terhadap Putri Chandrawati, atau Kejaksaan Agung bisa bersikap adil dengan menahan tersangka Putri Chandrawati. Kabar terakhir, Putri Chandrawati baru saja melakukan pemeriksaan kesehatan baik fisik maupun psikis. Apakah ini adalah bentuk persiapan Polri dan Kejaksaan Agung yang akan segera menahan Putri Chandrawati? Lagi-lagi kita harus sabar menunggu. Meski begitu, tersangka Putri Chandrawati ternyata masih berusaha untuk bernegosiasi dengan para penegak hukum. Pasalnya, Putri Chandrawati masih berupaya meminta agar tidak ditahan seperti tersangka lain. Hal tersebut disampaikan pengacaranya Rahman Hanis dalam konferensi pers pada Rabu 28 September 2022. Bandel juga ini orang. Sudah tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, masih saja enggan ditahan. Dianggapnya adalah milik mereka sehingga bisa diatur sedemikian rupa. Begitulah kira-kira kesan yang kita tangkap. Wajar kalau sebagian rakyat marah dan merasa tersakiti karenanya. Ada lagi yang menarik dari pelimpahan kasus ini ke Kejaksaan Agung. Seolah memberikan perlawanan, dalam waktu bersamaan Ferdy Sambo, ex-Kadif Propam dan Jenderal Bintang 2 ini memperkuat tim kuasa hukum yang akan membelanya di pengadilan. Ferdy Sambo mengerahkan jaringan ex-punggawa KPK.
Ia menunjuk mantan juru bicara KPK Febri Diansah dan ex-penyidik KPK Rasa Mala Aritonang sebagai tim kuasa hukumnya dan sang istri Putri Chandrawati. Secara spesifik, Febri Diansah akan diplot membela Putri Chandrawati, sedangkan Rasa Mala akan membela Verdi Sambo di persidangan nanti. Sementara itu, Febri Diansah menjelaskan dirinya bersedia menjadi bagian tim kuasa hukum Verdi Sambo dan istri dengan tujuan untuk menegakkan hukum secara objektif. Menurut Febri, kalau yang salah ia harus dihukum sesuai dengan perbuatannya. Tapi apakah ini benar? Bukannya seorang pengacara memiliki kewajiban untuk membela kliennya dari jerat hukum. Kalau bisa, bahkan dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Tidak ada bukan pengacara yang dibayar untuk memberjarakan klien yang dibelanya. Layak kita tunggu episode selanjutnya dari kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Verdi Sambo dan kawan-kawan. Babak baru di persidangan nanti tentu saja akan membuka tabir kejahatan yang telah dilakukannya. Termasuk salah satunya adalah motif pembunuhan maksud saya dengan menghilangkan nyawa Brigadir Joshua. Karena selama ini motif pembunuhan terkesan ditutupi dan disembunyikan dari publik. Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ya.